Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kita 2 minggu yang lalu, yakni masih membahas hadis ke-13 dari kitab Arba'in Nawawi. Beberapa waktu lalu sudah kita bahas satu poin terkait dengan masalah keimanan ataupun derajat keimanan tiap-tiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Poin yang kedua, ketiga, dan keempat insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Masih terkait dengan masalah keimanan. Kalau Bapak dan Ibu bisa baca, di situ di poin kedua dituliskan tentang masalah iman yang bertambah dan kadang berkurang. Ini menurut ulama Asy'ariyah, mereka ijma, mereka sepakat bahwasanya iman tiap-tiap dari kita itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Salah satu ulama Mesir, Syekh Muhammad Rashid Ridho, beliau mengatakan bahwasanya iman itu ada 3 macam. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman dalam kategori pertama adalah iman yang enggak bakal berkurang dan juga enggak bakal bertambah. Ini siapa pemilik keimanan yang model begini? Mereka itu adalah para malaikat. Malaikat Allah ciptakan memiliki akal tapi tanpa nafsu. Jadi iman mereka dari awal mereka diciptakan sampai nanti yaumul qiyamah, iman mereka ya segitu-segitu aja. Ada malaikat yang diciptakan dari awal untuk bersujud kepada Allah, ya sujud aja kerjaannya. Ada malaikat yang diciptakan untuk memberikan rezeki, ya rezeki aja yang diberikan. Ada malaikat yang diciptakan untuk menurunkan hujan, ya hujan aja yang diturunin. Terus mereka itu hamba-hamba Allah yang enggak pernah bermaksiat. Maka keimanan mereka stabil, enggak naik, enggak turun, enggak nambah, enggak kurang dari awal mereka diciptakan hingga akhir. Yang kedua, jenis iman yang kedua adalah al-imanu yazidu wa la yanqusu. Keimanan yang makin hari makin nambah, wa la yanqusu, dan enggak mungkin berkurang. Nah, ini imannya siapa? Keimanan model begini adalah mereka milik para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul setiap hari keimanan mereka itu bertambah. Apapun ujian yang menimpa mereka, apapun cobaan dan masalah yang mereka jumpai, gak pernah sedikit pun keimanannya gentar ataupun berkurang. Maka gak ada, kita gak pernah dengar sejarahnya bahwasanya seorang rasul nabi dah ketika di Thaif disambitin, tinggal di Mekah diusir oleh penduduk Quraisy, ya nggak ada tuh ceritanya nabi nyerah, ya Allah saya angkat tangan aja dah, saya abdah jadi nabi, ganti sama yang lain aja, nggak ada. Tapi ketika mereka mendapatkan cobaan, tidaklah cobaan-cobaan yang mereka dapat terkecuali menguatkan iman mereka para nabi, para rasul. Maka iman mereka nggak pernah berkurang tapi terus bertambah setiap harinya. Dan yang ketiga, kategori iman yang ketiga adalah al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang terkadang nambah, terkadang berkurang. Ini iman siapa? Ini iman kita. Para manusia-manusia biasa terkadang imannya nambah,
Maka ketika kita melaksanakan ketaatan, maka iman kita kan terus-terusan di-upgrade, terus bertambah. Dari ketaatan yang satu kita pengen melaksanakan ketaatan yang lain, tandanya iman kita sedang ditambah begitu. Tapi terkadang waktu iman kita turun. Kapan? Manakala keseharian kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita kebanyakan maksiat, maka iman kita turun. Wajar manusia diberi akal juga diberi nafsu. Kita bukan pula nabi. Jadi satu saat keimanan kita menurun, maka buru-buru kita upgrade, buru-buru kita sadar diri. Bagaimana supaya keimanan kita makin hari bisa makin naik? Atau ketika turun buru-buru kita naikin, caranya bagaimana? Nah, di sini saya tuliskan ada sebuah syair Imam Ibn Ruslan. Saya nukil dari Matan Zubat. Dia mengatakan, fakun minal imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi tajdidin bi kathratis salati wat ta'ati wa tarku ma lin nafsi min syahwatin fa syahwatun nafsi ma'al unubi mujibatani qaswatul qulubi. Ini kata Imam Ibn Ruslan. Maka jadikanlah kamu bertambah dalam keimanan dan memiliki pembaharuan dalam kejernihan hati. Bagaimana orang, Pak? Semakin kita berbuat maksiat, kata Imam Ghazali, kan hati kita itu ibarat kaca. Ini kaca nih, kita di rumah ada kaca. Itu kaca kalau nggak pernah kita bersihin, ya, atau dibersihinnya setahun sekali. Kalau mau lebaran doang kita bersihin. Mau tamu banyak datang, kaca detil banget ini, banyak debu, bersihin dah. Nah, kira-kira debunya banyak nggak? Banyak. Tapi kalau kaca setiap hari, setiap pagi kita bersihin, ada debu dikit kita bersihin, ada debu dikit kita bersihin, lebih mudah. Ataukah yang lebih mudah itu entar nunggu setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu kaca baru kita bersihin? Mana lebih mudah? Ya lebih mudah yang tiap hari kita bersihin. Pun begitu juga dosa-dosa yang kita miliki. Hati ibarat kaca, semakin kita berbuat dosa, ini hati akan semakin ada titik-titik kotornya, walaupun dosa-dosa kecil. Kalau kita orangnya malas, ya maka yang kita pegang antara aja nunggu setahun baru kita bersihin kaca kita. Akhirnya itu debu udah banyak, itu debu udah dempel banget, kalau bahasa Betawi mendempel banget ini debu, sampai susah dibersihinnya, sehingga kaca itu sulit kinclongnya. Hati begitu juga. Ketika hati kita kotor, maka berbuat dosa buru-buru kita istighfarin, buru-buru kita taubatin. Sama seperti kaca kena debu, buru-buru kita bersihin. Maka semakin hari, ya, ketika kita membersihkan hati kita dengan ketaatan-ketaatan, iman kita bakalan nambah. Semakin kita yakin dengan segala macam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi dalam hidup kita. Itu diantara sedikit daripada manfaat kalau kita melaksanakan riyadoh. Riyadoh apa sih riyadoh? Riyadoh itu latihan. Lah kita kan segala macam kudu pakai latihan. Segala sesuatu pakai latihan. Ini diri kita paksa dulu. Dulu zaman kita kecil tuh, ya, buat yang namanya kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya, kan nggak sedikit dari kita yang kalau mau sholat harus diperintah dulu sama orang tuanya. Ini kan bentuk riyadoh, bentuk latihan. Umur 7 tahun bapak kita ngajak masjid, baru ngajak nyontohin nih sholat. Ntar umur 10 tahun baru dah tuh mulai kita diperintahin untuk melaksanakan sholat sama mak bapak kita. Kita ogah, kita malas sholat di sebelah. Boleh, Nabi ajarin kok begitu. Wadribuhu fil ashri, pukul tuh anak-anakmu ketika mereka enggak mau melaksanakan sholat ketika mereka umur 10 tahun.
Artinya dipaksa dulu. Lantaran dipaksa, sekarang ini kan bapak udah pada tua kita. Kira-kira sekarang kita sholat masih dipaksa apa kagak? Enggak. Lantaran apa? Riyadhah yang kita laksanakan dari kecil. Pun begitu juga. Ini keimanan untuk melaksanakan ketaatan biar iman kita naik, kudu kita paksain dulu. Males banget bangun malam. Ya kalau nggak dipaksa ya nggak bangun-bangun. Males banget melaksanakan sholat duha. Ya kalau nggak dipaksa ya kagak sholat-sholat. Males banget kita baca Quran. Itu Quran cuman kita taruh di rak-rak buku rumah kita. Entar bacanya kapan? Kalau Ramadan itu juga nggak langsung dibaca, dilap-lap dulu. Lantaran apa? Debunya lebih banyak ketimbang lembaran-lembaran mushafnya. Ngaku aja kan begitu kita modelnya. Jadi mulai sekarang kita paksain melaksanakan ketaatan-ketaatan. Biar apa? Biar iman kita ke-upgrade, biar iman kita nambah. Nah kemudian fikul hadis atau kandungan daripada hadis yang ke-13 ini diantaranya adalah kewajiban mencintai sesama muslim. Kita udah paham masing-masing bahwasanya setiap muslim itu adalah bersaudara. Saya nggak kenal sama bapak, bapak baru kenal sama saya. Tapi karena kita sesama muslim, bapak saudara saya, bapak ngapa-ngapa di jalan, saya kudunya berasa. Coba dah bakal contoh. Tuh saudara-saudara muslim kita yang di Palestina, kita kenal nggak? Nggak ada yang kita kenal kan? Nggak ada. Tapi ketika kita melihat kejadian-kejadian yang menimpa mereka, kira-kira hati kita miris apa kagak? Miris. Kita berasa. Sebab apa? Saya muslim dan mereka yang ada di sana yang sedang mempertahankan kedaulatan negaranya muslim. Maka ketika mereka tersakiti, kita yang ada di Indonesia, kita yang lagi di rumah, ya Allah, ngelus dada melihatnya. Lantaran apa? Lantaran kita sesama muslim. Lebih dari itu, ada perihal kemanusiaan yang memang agama nyuruh kita peduli terhadap sesama manusia lebih umum daripada kaitannya terhadap sesama muslim. Maka Nabi katakan dalam satu hadisnya, Nabi bilang, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza istaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Kata Nabi, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Maksudnya apa? Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, begadang, nggak bisa tidur, dan seluruh tubuhnya akan berasa panas, turut merasakan sakitnya. Contoh yang gampang aja, ini kita sakit gigi Pak, udah pernah ngerasain sakit gigi? Ya, sakit gigi kudunya kalau kita mau egois mah udah yang ngerasain mulut kita aja. Ini lantaran kita menderita sakit gigi, tapi sekujur tubuh kita yang ngerasain. Apa iya kata mata, mau tidur, itu mau urusan sakit, urusan lu aja gigi, gua mata mau tidur, kan nggak begitu. Lantaran gigi sakit, mata juga ngerasain, akhirnya mata nggak bisa tidur. Nih, kaki habis jatuh, kemudian luka, lukanya ngebet bukan main. Apa ini yang ngerasain kaki doang? Enggak. Tapi sekujur tubuh kita ngerasain sakit. Begitulah kudunya muslim. Maka dalam hadis ini dikatakan, seseorang nggak dikatakan memiliki iman yang sempurna kalau dia nggak mencintai muslim yang lain seperti ia mencintai diri sendiri. Maka tentu orang-orang tua kita suka ngedidik begini Pak. Kalau beli apa-apa di luar, jangan cuma satu. Kita pergi kemana-mana, ya, kita wisata kemana-mana, keluar kota, pulang kan suka oleh-oleh. Itu oleh-oleh buat kita doang? Enggak. Tapi buat siapa? Tetangga saya tahu saya pergi.
Abang saya tahu saya pergi, tetangga yang belakang rumah tahu saya pergi. Maka kan ketika kita pulang, kita kasih oleh-oleh ke mereka. Artinya apa? Kita ngerasain senang, yang lain juga ikut senang dengan kesenangan yang kita rasakan. Berbagi kesenangan seperti itu Muslim. Kita punya keluarga, kita punya saudara tertimpa musibah, motor hilang, mobil hilang, atau musibah yang lebih besar yang menimpa keluarga kita. Contoh, abang kita dah, kita punya kakak, kita punya abang, kita punya adik, salah satu dari mereka tertimpa musibah. Minimal banget kita harus ada perasaan ngenes. Ngenes apa ngenes? Kesian. Ya Allah, iya ya, dia abang saya, dia kakak saya, dia adik saya, dia kena musibah. Lah kita ada perasaan kasihan. Minimal banget Muslim kudu begitu. Bukan artinya lah itu masalah dia, urusan dia, apa peduli saya. Walaupun dia abang saya, ya urusan masing-masing, hidup kita masing-masing. Enggak. Itu baru sebatas keluarga. Nah, barulah kita dikatakan Muslim, barulah kita dikatakan mukmin manakala, atau barulah kita dikatakan memiliki keimanan yang sempurna manakala kita mampu merasakan derita yang diderita oleh orang-orang Muslim lain. Mereka senang, oh kudunya kita ikut senang. Alhamdulillah, dia dapat nikmat baru, syukur dah. Tapi kan kita nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita sebagai tetangganya paling kagak kalau dia punya mobil baru kan kita bisa numpang. Kalau satu waktu ada acara kan kita bisa minjem. Kan begitu kudunya Muslim. Ya. Nah kemudian fikul hadis yang keempat, daripada hadis yang sedang kita bahas, hadis yang ke-13 dalam Arba'in Nawawi ini adalah menghindari yang namanya sifat hasud, sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad gampangnya gini, iri. Hasad itu iri, dengki. Sifat tidak menyukai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu namanya iri, itu namanya hasad. Oh, dalam Al-Quran kan Allah ngajarin kita agar kita berlindung daripada sifat hasad. Sebab kata Imam Ghazali yang namanya sifat hasad ini adalah salah satu daripada pongkol penyakit hati. Kalau penyakit fisik obat masih banyak, tapi kalau yang udah sakit batin kita, hati kita, kata Imam Ghazali, oh ini dokternya udah amat sangat langka, obatnya udah hampir-hampir nggak ada. Maka Allah memerintahkan kita untuk berlindung daripada sifat-sifat hasad tersebut. Di mana? Tuh sering kita baca ayatnya, kita hafal, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung juga kepadamu ya Allah, wa min syarri hasidin, daripada keburukan orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, idza hasad, jika mereka memiliki sifat hasad tersebut. Nah ini sifat hasad ini udah paling berabe, udah paling repot kalau kita punya sifat iri, sifat hasad. Sadar ataupun nggak sadar, ya kadang mungkin keseharian kita ngerasain sifat tersebut, tapi kitanya yang kagak sadar apa ini sifat hasad atau bukan. Contoh, ini yang rada repot. Sifat-sifat model begini, ini bukan cuma kena di orang awam doang, tapi kiai, ulama, oh nggak sedikit mereka yang dihinggapi sifat hasad, sifat dengki. Nih kita buka taklim di sini, yang hadir segini doang. Ada kiai lain buka taklim di tempat lain yang hadir banyak. Iya ngajar di sini, ya Allah, di banyak banget loh jemaahnya. Mesti ada apa-apanya nih, main pelet nih dia nih. Hasad dah jatuhnya, ngiri, pengen jemaah banyak juga. Yang di sono kagak beres juga ternyata. Ada sifat ria, lihat nih jemaah saya, banyak laki perempuan. Oh memang di situ jemaah kehitung sama jari. Saya jari tangan jari kaki aja nggak bisa ngitung, banyak jemaah saya. Oh ini
sifat-sifat hati yang model begini, kata Imam Al-Ghazali, obatnya udah amat sangat langka, sulit untuk diobati. Tapi bukan berarti nggak bisa diobati. Diobatin bisa, riyadhah lagi, paksakan diri kita untuk berbuat ketaatan-ketaatan. Nah, kata Nabi dalam satu hadis begini, la hasada illa fitnataini. Nggak ada tuh yang namanya hasad. Artinya nggak diperbolehkan, nggak benar yang namanya sifat hasad itu illa fitnataini, terkecuali dalam dua hal. Ada hasad yang diperbolehkan, ada hasad yang haram, yang memang ketika kita melaksanakan sifat tersebut dosanya bukan main gedenya. Nah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Maraqil Ubudiyah pun Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya membagi bahwa hasad itu, dengki itu, iri itu dibagi kepada 4 model, 4 macam. Nah, salah satu dari 4 macam ini ada yang diperbolehkan. Biar kita tahu mana aja hasad-hasad yang tidak diperbolehkan dan mana hasad yang diperbolehkan. Silakan dilihat tuh, kata Imam Al-Ghazali, hasad terbagi kepada 3 tingkatan, kepada 4 tingkatan. Yang pertama, model hasad yang pertama, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain walaupun dia juga tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita ngelihat tetangga kita punya mobil baru, ini hati panas. Wah, dia punya mobil baru, padahal kerjanya cuma nguncang-nguncang kaki doang. Ya nggak tahu, nguncang-nguncang kaki, saban pagi dia lihat kontrakan 80, ya kan? Dia punya mobil baru, kita sebagai tetangga kesel. Kita pengen itu mobil hilang dari diri dia, dari hidupnya. Pokoknya biar bagaimana caranya biar mobil hilang. Nggak apa-apa saya kagak punya, yang penting juga punya mobil. Nah, ini hasad model begini, model yang pertama. Hukumnya apa? Haram. Nggak boleh menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain, walaupun saya juga nggak dapat nikmat tersebut. Kalau saya kagak dapat, dia juga boleh dapat. Jangan sampai dia sendiri yang dapat. Oh, saya tahu banget ini orang. Kalau misalkan dia dapat, oh sombongnya bukan main. Oh, saya kesel banget kalau dia dapat. Maka saya pengen tuh itu mobil kagak boleh tuh dia milikin. Jangan sampai dia milikin. Walaupun saya nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting itu mobil hilang dari hidupnya. Nah, ini tingkatan hasad yang pertama. Nggak boleh, hukumnya haram. Kemudian tingkatan hasad yang kedua, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan pindahnya nikmat tersebut hanya untuk dirinya. Kan lebih kejam lagi. Jadi kalau gampang orang hasad begini, nggak boleh tetangga punya mobil baru, asam urat kita naik. Ngelihat tetangga punya rumah baru, darah tinggi kita naik. Ngelihat tetangga punya bini baru, wow, kolesterol naik, kepala ngebet. Nah, ini namanya hasad nih. Nggak boleh kita ngelihat tetangga senang, hati kita berat, hati kita benci, nggak suka. Ini namanya hasad. Tingkat yang pertama udah haram. Bagaimana tingkat yang kedua? Saya nggak pengen Kang Husen punya mobil. Yang saya mau itu mobil nikmatnya pindah ke saya. Biar Kang Husen nggak punya apa-apa, saya doang satu kampung ini yang punya mobil. Biar orang pandang saya sebagai orang yang punya, sebagai orang yang kaya. Oh, ini lebih berat. Hasad sekaligus sombong, pengen nyohor kalau bahasa orang Betawi. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, menginginkan kenikmatan yang sama seperti orang lain. Namun jika ia tidak mendapatkan nikmat tersebut, maka yang ia inginkan adalah hilangnya kenikmatan yang sama dari orang lain. Saya pengen punya nikmat seperti apa yang didapatkan oleh Kang Husen. Kang Husen punya motor baru, saya juga pengen punya motor baru. Nah, kalau keinginan dalam hal-hal seperti ini, dia punya, saya juga punya, saya juga pengen punya, ini namanya ghibtoh. Ya, ini namanya ghibtoh atau munafasah. Cuman kalau misalkan Kang Husen punya, saya enggak, saya pengen itu nikmatnya hilang dari Kang Husen. Biar sama-sama aja kita enggak punya. Tuh. Ini tingkatan yang ketiga, boleh.
Kalau ghibtahnya doang diperbolehin. Tapi kalau menginginkan nikmat tersebut hilang dari yang punya, maka ini nggak yang diperbolehkan. Nah yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, menginginkan kenikmatan yang sama seperti orang lain. Namun jika ia tidak mendapatkan nikmat tersebut, maka ia tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ini yang disebut sebagai ghibtah atau munafasah. Kang Hussein punya motor baru. Saya ngelihat, ya Allah, enak kali ya punya motor. Kalau berangkat ngajar ke Masjid Al-Muharram, ngejalan kaki lagi, nggak minta-minta diantri sama orang. Saya pengen dah punya motor kayak Kang Hussein. Tapi dalam hati saya, kalau saya nggak dapat, nggak jadi masalah. Yang penting itu nikmat tetap ada di Kang Hussein. Saya nggak menginginkan kenikmatan itu hilang dari Kang Hussein, tapi saya pengen punya nikmat tersebut. Nah ini yang disebut sebagai ghibtah. Dari yang keempat ini, mana yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah jenis yang keempat yang dikatakan sebagai ghibtah. Nah ini yang Nabi bilang dalam satu hadis, la hasada illa fitnataini. Nggak boleh hasud terkecuali dalam dua hal. Mana aja? Rajulin atahullahul qur'ana fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, seorang yang diberikan oleh Allah pemahaman tentang Al-Quran, diberikan oleh Allah Al-Quran, kemudian itu orang membaca Al-Quran tersebut sepanjang malam, sepanjang siang. Ya Allah, saya pengen banget kayak Pak Haji Ibnu. Itu Pak Haji udah pensiun, udah nggak ngapa-ngapain di kantor, sekarang di rumah aja. Tapi saban di rumah saya dengar, saban lewat rumahnya, Pak Haji Ibnu ngaji mulu, tadarus mulu, baca Quran mulu. Saya pengen dah bisa baca Quran kayak begitu. Nih, iri yang seperti ini yang diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian harta tersebut diinfakkan oleh orang tersebut sepanjang malam, sepanjang siang. Enak Pak Ibnu ya, pensianan setneknya, cuma hartanya banyak Allah kasih. Emang ente pengen juga harta banyak? Iya. Buat apaan? Oh saya pengen tuh kayak Pak Ibnu. Dia mah hartanya banyak, tapi dia nginfakin hartanya kemana-mana. Yatim lewat dipanggil disedekahin, nggak boleh ngeliat orang susah dikit disedekahin. Ada janda disedekahin. Yang tua, kalau yang muda mah jangan. Yang tua yang susah disedekahin. Itu masjid ada lagi direnov disedekahin. Saya pengen kayak beliau banyak harta untuk bersedekah. Nah, nih iri yang seperti ini yang diperbolehkan oleh agama. Kata Imam Al-Ghazali terakhir ya mengomentari hadis ini, kata ulama hasad itu terbagi dua. Ya kata ulama secara garis besar ini menurut Imam Ghazali hasad itu terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya hasad hakiki, yang kedua ada yang namanya hasad majazi. Apa itu hasad hakiki? Fal hakikiyu tamanna zawalun nikmati an sahibiha wa hadha haramun bi ijma'il ummah. Hasad hakiki itu adalah kita berangan-angan agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain hilang. Kita kagak pengen tuh saudara kita, kawan kita mendapatkan nikmat tersebut. Pokoknya itu bagaimana caranya itu nikmat harus hilang. Ini namanya hasad hakiki. Dan ini diharamkan menurut ijma' ulama dengan dalil-dalil yang sahih. Kagak boleh hasad model begini. Dan yang kedua ada yang namanya hasadun majaziyun. Wa amal majaziyu fahuwal ghibtah. Adapun hasad majazi ini yang dikatakan sebagai ghibtah. Apa itu ghibtah? Wa huwa ayyatamanna mithlan nikmatil lati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Ghibtah itu dia pengen nikmat seperti apa yang didapatkan oleh orang lain, tapi kalau dia nggak dapat, dia nggak pengen tuh kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. In kanat min umuri dunya famubahatun. Kalau
yang diiriin, yang dihasadin, yang digiptohin itu urusan-urusan duniawi. Famubahatun, kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, maka boleh. Saya pengen punya Pajero model begitu, tapi kalau saya nggak dapat, ya nggak apa-apa dah, dia aja. Yang penting itu mobil nggak hilang dari diri dia. Yang penting itu mobil bisa dimanfaatin sama dia dengan benar. Nah, perkara hasad model begini itu boleh mubah kalau dalam urusan duniawi. Wa in kana ta'atan fahiya mustahabbatun. Kalau hasadnya dari segi ketaatan, kita iri sama orang yang ibadahnya rajin, oh dia enak tuh, sholat 5 waktu selalu di masjid, ngaji nggak ketinggalan, saya ngiri tuh sama dia tuh, bagaimana caranya bisa kayak dia. Nah, iri yang model begini dihukumi mustahabat, sunnah. Ngiri-ngiri perkara kebaikan, perkara ketaatan, sunnah hukumnya. Nah, ini hadis ke-13 yang kita bahas, perkara tentang derajat keimanan seseorang, ya, bisa diakui orang tersebut memiliki keimanan yang sempurna, memiliki keimanan yang komplit kalau seseorang atau di antara kita sudah bisa merasakan, sudah bisa mencintai apa yang orang lain suka, kita suka. Ketika melihat orang lain senang, kita senang. Ketika melihat orang lain sedih, kita sedih. Nah, inilah baru yang dikatakan al-mu'minul kamil, orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang sempurna. Nah, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.